Halo guys, gue David. Di sini gue bakal ceritain pengalaman gue pakai Motorola G86 ini sekitar 2 minggu mungkin ada. Jadi gue beli di awal Februari, tanggal 5 mungkin ya. Gue beli di harga 3,4 setengah ya, 3.450. Gue beli di toko Oren, Shopee, terus di toko Agres namanya. Agres ID, gue nggak tahu ya itu terkenal atau enggak, tapi banyak orang yang bilang ke Agres aja beda 100.000 dan babah, dan ujungnya gue cobain di Agres dan ternyata di situ oke banget coy, di situ aman. Kalau di Bandung dia letaknya di, kalian tahu nggak sih, Bank Indonesia sebelum Braga, apa sih, Wastu Kencana gitu, nah pokoknya daerah sana. Dan gue rumahnya di Cimahi. Dia nyampe ke sini tuh sekitar 3 jam. Itu tuh lama, 3 jam gitu atau cuma sejam gitu, gue lupa. Pokoknya itu di bawah 3 jam lah ya, ada atau 2 jam. Itu tuh lama gara-gara ya si kurir sama persiapan si paketnya sih. Tapi pas waktu paketnya OTW itu cepet, kayak 30 menit ada kali ya. Pengalaman apa ya pertama, aku mau ngasih tahu dulu nih, ini tuh gue sekarang lagi ngerekam pakai kamera depannya Motorola G86, 4K 30 fps gitu. Mungkin soal dari desain dan dari si layar mungkin ya. Kalau dari desainnya, lu tau gak sih teman gue yang punya Samsung A56 atau 55 gitu ya, gue lupa. Kayak dia bilang gini, wih ini Fit, HP lu bagus juga ya. Dia bilang dari bahannya gitu. Kan yang dia tuh aluminium. Kalau yang ini kan kayak vegan leather. Dan pas dia pegang kayak wow ini gila sih, kayak feel-nya mantap. Dikatain gitu jujur dari orang Samsung. Terus apalagi soal desain gue nggak terlalu peduli sih. Tapi itu bagus emang desainnya, kayak wow unik aja gitu. Terus dari layar, gue suka banget layarnya. Kayak hitamnya hitam pekat, khas AMOLED, dan gue belum pernah pegang HP flagship ya, jadi gue belum bisa bandingin sama layarnya flagship. Tapi banyak yang bilang kalau layarnya tuh bagus banget, kayak di harga segini tuh ini jauh gitu sama AMOLED lain gitu. Terus gue mau kasih tahu dulu, HP gue sebelumnya itu Infinix Note 30 yang biasa, yang reguler. Dari speaker jauh banget, dari layar juga jauh banget. Terus apa, dari sisi pengecasan, yang gue sayangin dia cuma 33 watt, yang ini Motorola G86 ini. Kayak 33 watt itu, aku aja ini Infinix 45 watt loh. 45 watt itu udah menurut aku udah cukup kenceng ya. Terus dibandingin sama 33 watt, itu kayak lamanya tuh lumayan jauh ya. Entah karena si baterainya beda atau gimana. Nih, gue punya Nubia, bukan punya gue sih, punya adik gue, tapi lagi dicas di kamar gue. Ini 6000 mAh, ngecas sekitar sejaman lebih lah, pokoknya itu lama lah pokoknya. Kalau ini 5000 mAh sih, tapi ya cepet lah, kayak gue ngerasa gue tinggal ke toilet doang itu bisa langsung penuh ya, yang gue rasain gitu. Terus si Motorola ini kan 6750 ya, pokoknya hampir 7000 mAh. Gue ngecas sih ternyata cukup cepet ya, sekitar sejaman mungkin. Dan gue juga ngecasnya termasuk jarang, kayak sehari tuh paling cuma sekali, atau kadang juga bisa 2 hari. Itu 120 Hz ya gue pakai. Aku nggak tahu ya yang pakai sampai 3 hari, gue lupa kontennya siapa sih, pokoknya dia ada yang sampai 3 hari. Gue nggak tahu ya itu gimana biar seawet itu. Dan ini tuh gue pakai full wifi ya. Saya gue pernah cobain pakai data, itu boros banget sih baterainya, apalagi 5G. Dan gue ini pakai HP ini buat hotspotnya, jadi jauh lebih irit dan lebih awet aja gitu, biar HP-nya ini lebih awet, karena gue mau pakai buat konten ya. Alasan utama gue beli HP ini adalah buat konten. Oh, disclaimer dulu juga ya, gue belum jadi content creator yang ngomongnya lancar ataupun yang gimana-gimana, gue masih pemula, sorry banget, izin. Nah, next untuk soal apa ya, transfer file dulu ya kali ya, karena gue suka banget bagian transfer file ini. Jadi kalau misalkan di HP gue ini Infinix, gue mau transfer ke laptop itu tuh lama gitu dan ribet, males banget ya. Gini contohnya, biasanya tiap kali aku mau transfer ke laptop itu tuh gue bikin folder dulu, kayak misalkan folder A.
Itu tuh buat mempermudah gue copy file gini. Kayak misalkan gue udah bikin folder A. Terus nanti tuh dari kamera, dari foto, dari dokumen-dokumen lainnya gue masukin semua ke A yang mau gue pindahin ke laptop. Dan itu tuh biar mempermudah aja gitu ya. Di Motorola G86 ini kayak transfer file dari kamera sekitar 10 gigaan. Itu tuh cuma butuh waktu 1 detik coy. Tadi ini gue mindahin file apa ya gue lupa. Pokoknya itu tuh cepet banget dari folder kamera ke folder A ini gitu. Sedangkan kalau di Infinix dari folder kamera ke folder A itu, lu tahu gak sih kayak 2 giga doang itu tuh lamanya minta ampun cuy. Kayak dia tuh entah kenapa kayak transfer file, moving file ke situ doang udah lama banget, cok. Kayak pas gue pakai Motorola ini gue kaget banget jujur, kayak transferring filenya tuh gampang gitu loh. Terus nanti tinggal nyolokin aja ke PC, habis itu ya udah tinggal drag and drop, nah itu ya. Dan paling gue suka tuh smart connect-nya sih. Jadi kalau sambil dicas atau sambil gue taruh atau sambil gue nggak mau ke disrupt, gue bisa taruh tapi gue tetap bisa buka HP gue dari sini gitu. Gue masih bisa monitoring. Dan kepake sih jujur, yang kayak misalkan screenshot di laptop itu bisa masuk ke HP dengan cepet ya. Terus apalagi ya, clipboard yang salinan teks itu enak banget. Terus pindah ke kamera. Gue bandingin sama yang Infinix ya, karena gue cuma punya yang ini, gue belum megang. Kalau sama Nubia jangan ditanya, Nubia jelek banget, jelek parah. Ya gitu. Dari sisi kamera ini oke banget, buat low light-nya ya oke. Di harga segitu kayaknya oke banget deh dibanding Tecno Camon lah. Gue belum pegang sih, tapi dilihat dari review YouTube sama om aku punya sih Tecno Camon, dan gue kayaknya bakal bikin review juga deh. Kalau kalian pada mau, tinggal komen aja mungkin. Nanti gue bikin review agak lengkap dan terutama soal kameranya gitu. Kamera Motorola G86 ini tuh enak banget karena dia bisa 4K di belakang, terus ultra wide, terus sama kamera depan. Sayangnya kamera tuh cedat-cedut gitu, ngerti gak sih? Kayak ini bukan masalah OIS-nya ya, tapi kayak masalah fokus sama auto ISO-nya itu loh. Kalian ngerti gak sih kayak kecerahannya suka tiba-tiba naik turun, udah gitu tiba-tiba pokoknya auto fokusnya agak susah gitu. Jadi gue harus nge-lock dulu fokusnya, baru gue bikin video gitu. Nggak bisa langsung bikin video langsung set gitu, nggak bisa. Itu reseknya ya. Tapi kameranya lebih bagus si Motorola gitu masalahnya. Kayak gue bandingin sama Infinix tuh ini enaknya tuh kayak ini juga Ace-nya ya, karena ini masih elektronik stabilizernya, ini tuh bisa dimatiin, sedangkan si Motorola ini nggak bisa gitu. Ngerti nggak sih? Kadang gue pengen bikin 60 fps tapi shaky gitu loh, jadi enak gitu. Kalian ngerti nggak sih feel-nya 60 fps tapi shaky, jadi kayak lebih mirip iPhone gitu loh daripada ada OIS-nya. Kalau ada OIS-nya tuh kayak jadi maksa-maksa, terus nanti kedut-kedut kayak misalkan ultrawide nggak bisa 60 fps ya, kayak misalkan 1080 60 fps, kayak pas gue gini-gini tuh nanti tuh kayak ada, kalian ngerti gak sih, ada OIS-nya kerasa banget. Apalagi kalau 30 fps, kayak gue bisa nggak sih Motorola adain opsi nonaktifkan si OIS-nya, optical image stabilizer-nya ini loh. Ya gue harap sih itu ada. Dan tiap kali pindah lensa belakang nih, itu tuh harus nge-lock lagi gitu. Gue harus nge-lock ulang, kayak misalkan dari 1 kali ke 0,5. Itu tuh gue harus nge-lock ulang. Gue harus mencet layar lagi terus lama gitu. Terus pas pindah lagi ke 1, terus ke 2. Nah, itu juga harus ini lagi cuy, harus nge-lock lagi. Minimal dari 1 ke 2-nya itu tetap nge-lock terus gitu. Kalau bisa ya, kayak ya itu jauh lebih penting sih, jauh lebih mendingan sih. Ya. Terus soal apa lagi ya? Udah sih mungkin itu aja. Soal kameranya gue suka banget, tapi gue juga ada kesel-keselnya juga gitu. Ya gitu aja sih. Buat footage-nya nih gue kasih tunjuk sendiri. Kalian nilai deh. Ini banyak ya footage-nya.
Apa sih? Kenapa sih? Udah lancar kah? Res, ini nih DJ-nya nih. Malah berhenti woi. Ini lagi vibing, coy. Itu lagi bagi-bagi pangpau. Sini sama aku lagu Chinese bagus. Setengah meter lagi. Ya. Oke. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah. Jadi karena gue sekarang tuh lagi malas mandi, jadi gue jalan kaki dulu gitu. Kalian ada yang gini juga gak sih? Kayak kan habis jalan kaki atau lari itu kan badan tuh panas, jadi kayak mau nggak mau gue harus mandi sih, karena nggak tahan keringetan dan nggak mau lengket-lengket gitu loh. Dan biasanya bakal habis semangat gitu kalau habis jalan atau lari pagi. Tapi ini salahnya gue karena gue bangun siang dan kelasnya siang, gue kuliah. Jadi sekarang tuh gue lari jalan jam 11-an lebih, dan ntar lagi siap-siap jam 12 langsung berangkat ke kuliah. Ini hari ke berapa ya? Ini gue hari ini mau ke rumah sakit. Wow, ada flare-nya. Kusorakan haleluya dari D. Ya, 1, 2, 3, go.